Oke, shalom bagi Bapak Ibu. Salam. Pagi semua. Semuanya kita akan mulai. Kita bersyukur pagi ini kita boleh bertemu lagi. Dan kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Biar dengan segenap hati kita mau meninggikan Tuhan. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati kasih setiamu seumur hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati. Kami boleh menikmati kasih setiamu. Karena sungguh kasih setiamu itu yang besar. Dan tidak ada kata-kata yang indah yang dapat kami lukiskan untuk menyatakan kasih setiamu. Sebab sungguh tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Sebab itu biar hati kami limpah dengan ucapan syukur pagi hari ini. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami mau meninggikan Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku.
lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari sekali lagi katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Dadamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya.
karena kebaikan kami Tuhan, tapi karena kasih setiamu. Satu-satunya, tidak ada yang lain, hanya Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain. Satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya. Sebab Engkaulah sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Dan tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Sebab itu kami mau mengandalkan Engkau, dan bukan perkara yang lain yang ada dalam hidup kami Tuhan. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ini pengakuan kami di hadapan hadirat-Mu saat pagi hari ini, bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya yang kami harapkan. Karena tidak ada yang seperti-Mu. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau Allah yang penuh dengan kasih setia. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami saat kami lemah. Engkau yang dapat memberikan damai sejahtera bagi kami. Ketika sekeliling kami sepertinya akan membuat kami gelisah. Bahkan Engkau yang terus memberikan pengharapan bagi kami. Ketika sepertinya di depan kami adalah jalan buntu. Engkaulah yang memberkati hidup kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang memulihkan hidup kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Kau dapati hati kami pagi hari ini hanya melekat kepadamu. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dan bukan perkara yang lain. Karena kami percaya janji firman-Mu, diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau, yang menaruh harap hanya kepadamu. Sehingga hidup kami seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami panas terik, yang daunnya tetap hijau dan terus menghasilkan buah. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sungguh biarlah Kau dapati hati kami hanya melekat kepadamu, percaya kepadamu. Sebab itu teguhkan kami terus dengan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang meneguhkan hati kami untuk terus berharap dan mengandalkan Engkau. Terima kasih, kami membuka hati kami. Roh Kudus tolong untuk kami mengerti firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Menjadi pimpinan tuntunan bagi kami sepanjang hari ini, bahkan seumur hidup kami. Amin. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, salam. Salam, selamat pagi. Pagi. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Oke. Ya.
pagi ini kita akan belajar, ya ada 2 ayat yang akan kita belajar masing-masing. Itu di dalam Matius 6 ayat 22 dan 23. Saya akan bacakan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi Bapak Ibu tentu tahu ya betapa fungsinya mata kita, ya kan? Kita dapat melihat ya seperti saya dapat melihat saudara semua, saudari, Bapak Ibu, ada Oma di sini ya. Nah, itu karena anugerah kita dapat melihat. Coba kita tutup mata kita, semua gelap ya kan? Kita tentu tidak bisa membedakan mana yang Hengki, Pak Heri, Pak Simon. Mungkin kita tahu nama, tapi kita tidak bisa melihat wajahnya. Nah, itu secara arti jasmani dulu. Nah, ada juga zaman dulu ya, ada yang kala perang itu dicungkil matanya. Membutakan matanya. Itu ada yang kejam seperti itu. Contoh, kita lihat di Alkitab ada Simpson ya. Ketika dia dilumpuhkan, dia punya kekuatan, hal yang dilakukan oleh musuh-musuhnya itu cungkil matanya gitu loh. Jadi dia menghancurkan kekuatan, bukan hanya kekuatan tapi juga penglihatannya. Nah, di sini kita melihat betapa penting mata yang kita miliki ini. Coba nggak percaya, Hengki, misal kamu lihat istri orang, kamu main mata sama dia, ya kan? Bisa bahaya kan? Ada yang berkedip mata gitu kan? Nah itu bisa bahaya itu, ya Pak Simon. Nah kita juga belajar ya di dalam Matius 5 ayat 29 kan gini. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuh dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi mata kanan kalau menyesatkan, ya cungkil. Saya juga bingung kenapa di sini hanya mata kanan ditulis ya. Mungkin karena mata kanan sering dipakai ya, mungkin untuk berkedip mata atau juga untuk menembak ya. Kalau menembak kan cuma satu mata, ya kan? Kalau dua mata bukan menembak namanya, ya kan? Nah, terus di dalam fungsi melihat ini, saya pernah lihat sebuah acara itu mungkin itu mencari bakat ya, yang di Cina ya. Kadang itu dalam perhitungan detik anak-anak itu hanya melihat angka-angka dan angkanya itu banyak sekali loh. Jadi dia rolling angkanya cepat sekali. Tapi ketika dia stop, dia sudah tahu jumlahnya berapa. Jadi mata kita ini luar biasa gitu loh dalam kita memakai mata kita ini. Nah, saya melihat ada satu terjemahan ya di dalam versi mudah baca. Saya mencari referensi karena ini ada sedikit kiasan kan, pelita tubuh, ya kan? Nah, saya akan bacakan Alkitab dengan versi yang lain ya, yang menurut saya sedikit agak bisa saya ngerti gitu loh. Nah, di dalam ayat 22 berkata begini. Caramu memandang oranglah menunjukkan siapa kamu. Jika kamu memandang orang dan kamu mau menolongnya, kamu akan penuh dengan terang. Jadi di dalam versi mudah baca, itu kita dikasih mengerti kalau kita memandang orang, cara memandang orang kita, bagaimana kita bisa menolong orang. Artinya ketika kita melihat orang susah, nah kita bisa menolong orang susah. Ketika kita melihat orang perlu kita tolong, nah itu kita harus tolong. Ayat berikutnya,
Jika kamu memandang orang dengan maksud pribadi, berarti kita melihat orang ada apanya gitu, ya, bukan ada apanya, ada apanya. Maka kamu akan penuh dengan kegelapan. Dan jika pelita yang ada padamu sungguh-sungguh gelap, kamu mempunyai kegelapan yang luar biasa. Jadi dari ayat ini, kita juga dapat menghubungkan mata itu juga dengan hati. Ketika kita melihat sesuatu, dia akan connect ke pikiran kita, terus ke hati kita. Nah, jadi antara mata dan hati itu sepertinya beda-beda tipis ya. Jadi mata di sini mata gelap, kalau hati kita baik, tentu tidak akan punya mata yang gelap. Jadi dua-duanya itu mempunyai arti yang sama. Nah, saya rasa mungkin itu ya yang saya bagikan pagi ini. Karena saya tahu pasti Bapak Ibu semuanya juga sangat tahu dengan ayat ini. Dan kita akan praktekkan mungkin karena ini lebih kepada praktek bagaimana mempraktekkan ini terang yang ada pada kita, ya kita mulailah dengan hal-hal yang kecil ya, atau hal-hal yang besar. Kita melihat orang di sekeliling kita yang butuh jamahan Kristus, yang butuh pertolongan kita. Jangan kita tutup mata ketika kita melihat ada saudara kita yang perlu kita tolong, yang perlu kita bantu, dan bahkan saya melihat apa yang kita usahakan di Zoom ini juga sangat berguna ya lewat doa-doa kita. Nah, saya mau infokan bahwa saudara Willy yang beberapa waktu kita doakan sekarang sudah pulih total. Dia udah seperti Willy sebelumnya dan dia saat ini sangat sadar. Tapi dia lupa dengan kita semua. Kenapa dia bisa begitu, kenapa dan dia bisa nginap di hotel, kenapa pacarnya Jessica dari Lampung bisa datang. Nah, jadi saudara Bapak Ibu, kalau kita bisa ketemu mungkin dia lupa ya. Ya mungkin sekian, terima kasih buat semua Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, shalom. Percaya kita diberkati. Nah, nanti kita boleh sharing tentang ini. Jadi hari ini kita bicara tentang mata. Dan memang mata ini juga bisa menjadi sebuah jendela bagi hidup kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kalau mata kita terang, teranglah seluruh hidup kita. Kalau matamu gelap. Nah, seperti Pak Santo tadi ingatkan, hati-hati gunakan matamu. Jangan main kedip-kedip, apalagi sama istri orang. Karena memang Amsal pun sudah ingatkan kan, Amsal 10 ayat 10 bagian A kan. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan. Nah, jadi bapak-bapak jangan asal kedip-kedip mata ya. Bisa susah hidupmu nanti. Iya John, kasih tau Meti, aku hati-hati gunakan mata. Nah, makanya pemazmur pun di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-37 pemazmur berdoa, Tuhan lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Nah, ini khususnya pria. Yang pertama bagi saya Tuhan ingatkan pria itu kan kuatnya di mata. Jadi ini yang menjadi doa kita bagi pria khususnya, dan wanita juga sih, cuman bedanya kalau pria itu kuat di mata kalau melihat wanita yang bening-bening. Nah, kalau wanita matanya itu kalau udah ke mall ada sale-sale itu, nah itu bisa gelap mata. Nah, jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita, coba kita selidiki hati kita. Karena kan seperti Pak Santo juga tadi bilang, bahkan itu sudah pepatah yang sudah kita kenal dari kecil. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Artinya apa yang kita lihat dengan mata ini
itu bisa ke hati, mempengaruhi hidup kita. Itu yang pertama. Artinya yuk kita hati-hati menggunakan mata kita, supaya tidak sampai itu turun ke hati kita dan itu mengikat hidup kita. Apapun. Nah, nanti Bapak Ibu juga boleh periksa hati, koreksi hati kita. Apa yang seringkali membuat kita terpikat karena dimulai dari apa yang kita lihat. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau pria itu hal pornografi sekarang di sini nih sangat gampang. Tapi biarlah itu menjadi doa kita seperti pemazmur tadi, setiap hari Tuhan lalukanlah mataku. Bukan berarti kita harus tutup mata seperti Pak Santo bilang tadi, kalau tutup mata gelap juga. Nah, mungkin kita kemana-mana tutup mata, terus pakai kacamata kuda, atau seperti zaman dulu, oh lihat yang bening-bening, ditengking dalam nama Yesus tutup mata, tapi matanya masih buka dikit. Nah, enggak ya. Jadi pertama Tuhan bilang, hati-hati gunakan matamu. Nah, yang kedua, seperti yang Pak Santo tadi bilang juga, ada istilah di dalam dunia ini, gelap mata. Nah, coba kita renungkan hidup kita, apa yang selama ini seringkali terkadang membuat kita ini bisa gelap mata. Nah, orang kalau sudah gelap mata, itu biasanya dia akan melakukan kejahatan. Nah, hari-hari ini kan banyak kejadian. Orang kalau sudah gelap mata, sudahlah apa saja dia bisa lakukan. Nah, hari ini Tuhan mau ingatkan perkara-perkara apa yang seringkali menggelapkan mata kita. Apakah itu harta? Apakah itu uang? Apakah itu kemarahan? Rasa cemburu? Ada begitu banyak hal dalam hidup ini yang bisa menggelapkan mata kita. Nah, makanya pagi hari ini Tuhan mengingatkan satu ayat bagi kita semua di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Kita baca saja mulai dari ayat yang ke-14, karena ini pesan kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Nah, bagian terakhir ini Bapak Ibu. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, dalam firman Tuhan, minyak itu seringkali menjadi sebuah simbol, sebuah gambaran urapan Tuhan. Nah, jadi betapa pentingnya kita ini hidup di dalam pimpinan tuntunan Tuhan. Kita memang punya free will, kehendak bebas. Tapi di dalam Kristus sebagai ciptaan baru, saya menasehati setiap kita dan mengingatkan saya sendiri terus untuk kita memberikan kehendak bebas kita itu di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang akan membuat mata kita ini bisa terbuka, mata kita ini tertuju hanya kepada firman. Karena Yohanes katakan, Roh Kudus itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika ada perkara-perkara yang sepertinya mau menutup mata kita sehingga kita menjadi gelap mata, izinkan Roh Kudus mengingatkan kita. Kalau seandainya kemarahan itu yang membuat kita sepertinya mau gelap mata, izinkan Roh Kudus memimpin engkau, mengingatkan engkau dengan firman-Nya, sabar, mengampuni, sehingga mata kita dilumas lagi.
sehingga kita bisa melihat dengan jelas lagi. Atau mungkin harta, kekayaan yang mau menggelapkan matamu sehingga engkau jalannya jadi ngawur. Nah, orang kalau sudah gelap mata, yang saya katakan kan ngawur. H3, halal, haram, hantam. Nah, tapi Tuhan mengingatkan hari ini, yang pertama tadi, hati-hati gunakan matamu. Terus yang kedua, Tuhan ingatkan kita, coba ingat-ingat dan renungkan apa yang seringkali menggelapkan matamu. Datang kepada Tuhan, minta ampun, terus biarlah Roh Kudus memimpin kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan, supaya mata kita ini dilumas. Supaya apa? Supaya bisa melihat lagi. Karena tadi katakan kalau mata kita terang, maka teranglah seluruh hidupmu. Jadi dua hal itu sih yang saya tambahkan dari apa yang Pak Santo sampaikan. Mungkin yang lain Bapak Ibu boleh sampaikan lagi apa yang didapat, apa yang Tuhan ingatkan, apa yang Tuhan tegur dalam hidup kita melalui ayat-ayat ini. Tadi ayat Wahyu berapa, Her? Wahyu 3 ayat 18. Jadi Tuhan bilang, belilah. Beli itu berarti ada harga yang harus kita bayar memang. Belilah minyak untuk melumas matamu. Karena kalau enggak kita nanti akan jadi seperti jemaat di Laodikia. Kita ini suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin. Hari Minggu, waktu pertemuan ibadah atau lagi komsel, wah sepertinya kita sedang panas. Tapi begitu di luar pertemuan ibadah, nah hidup kita bisa gelap mata lagi. Nah, makanya setiap hari, setiap saat kita harus koram deo, kita harus percaya Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Tapi sekali lagi kita yang harus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, kalau saya dapat pagi ini masalah mata ini, ada mata, hati dan pikiran itu harus dalam Kristus, ya. Jadi kalau kita sudah tiga ini nyambung, ya kan, ada apa mata, kita selalu melihat, kita nggak bisa menutup mata kita kan. Mata, hati dan pikiran itu kalau benar-benar kita pakai untuk di dalam Tuhan, pasti kita aman. Tapi kalau kita, ya kan, mata kita pakai untuk dunia, nah jadilah seperti dunia. Jadi simple aja buat saya sekarang ini, kita yang menentukan kita mau surga atau mau neraka. Ya, kalau kita mau neraka, ya pakailah cara dunia. Kalau kita mau ke surga, ya pakailah cara Kristus melihat, bertindak, ya supaya anak cucu kita juga akan baik dan damai di bumi menyertai keluarga kita. Itu dari saya. Oke, yang lain? Pak, Ya, Heng. kalau saya setuju betul sama Pak Simon, mata, hati, pikiran. Mata itu sama hati itu di sini diajarkan, Pak. Memang mata ini sangat berkaitan dengan hati, Pak. Jadi kalau hati kita cenderung kepada Tuhan, otomatis mata kita tuh berpikirannya tuh positif, Pak. Mata kita tuh maksudnya memikirkan, mengeluarkan hal-hal yang positif. Contohnya gini, kalau hati kita sedang marah, Pak, otomatis mata kita ini mungkin bisa besarnya seperti jengkol, Pak. Melek gitu kan, jadi kayaknya emosi, jadi melotot gitu loh, Pak. Jadi hati kita tuh sama mata ini memang sangat pengaruh. Makanya Tuhan mengatakan mata itu adalah pelita hidup kita tuh, Pak. Jadi mata, jadi kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, maka teranglah jalan kita. Jadi yang mau kita lalui hari demi hari, apapun yang kita kerjakan itu semuanya lurus, Pak. Dan juga kalau tidak dengan hati yang di dalam Tuhan, Pak, mungkin kita akan melakukan segala sesuatu
hal yang mau kita sendiri, yaitu sesuatu yang untuk kita lah, bukan maksudnya keegoisan kita gitu loh Pak. Jadi dalam hati ini memang sangat pengaruh menjadi suatu pelita untuk diungkapkan di sini, untuk mata, untuk berjalan ke depannya gitu loh Pak, untuk melalui hari demi hari lebih baik gitu Pak. Itu yang saya dapat Pak. Ya, jadi ya lagi bicara soal mata, ya memang kita harus dipimpin oleh roh. Hati kita harus dipimpin oleh roh. Karena kan mata itu ya, itu apa ya, yang saya katakan tadi, jendela. Di dunia ini apa saja bisa kita lihat. Tapi kalau hati kita menjadi benteng yang kuat, karena ada Roh Kudus, ada firman di situ, ya kita akan menang. Kita akan kuat dan mata kita jadi terang. Oke, yang lain, ada yang mau menambahkan sesuatu? Pengalaman ibu-ibu gimana dengan mata? Jadi sekarang kalau lihat sale-sale, ingatlah kata Pak Simon, mau jalan ke neraka atau ke surga. Kalau sale-sale sia-sia, ya sekarang bisalah. Sudah ada pedoman kata-katanya. Haleluya. Dapat hikmah. Iya, jangan gara-gara sale-sale balik rumah jadi neraka rumah gara-gara duit habis. Paket datang, suami yang melotot nanti. Jadi matanya sama-sama rusak jadinya. Ya. Pokoknya kalau ada sale-sale, hati-hati ibu-ibu ya. Kadang-kadang suka lupa mereka. Jadi maka itu kalau di mall-mall itu ya kan jangan pergi sendirian, ajak bapaknya, suaminya ya. Ya, supaya bapaknya juga ada lihat yang bening-bening kan. Sudah itu kalau masuk mall itu bapaknya harus pegang istrinya benar-benar ya. Sebenarnya bukan mesra dia. Kalau mesra itu pegangnya dengan perasaan. Kayak ini pegang kuat-kuat supaya jangan kelihatan sale dia mampir gitu loh. Itu memang Bang Saleh itu memang membahayakan para ibu-ibu itu. Jadi salinglah menjaga ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau jalan ke mall gandengan. Nah, padahal istri mau jaga suami supaya enggak nabrak. Biasanya suami itu kan bisa meleng. Nah. Tapi zaman sekarang bukan sale-sale lagi loh Pak. Online-nya online yang lebih bahaya Pak sekarang. Nah, pokoknya hanya di sini aja. Iya. Barang sudah datang nanti. Shopee. Pokoknya Shopee lagi ada promo. Banyak promo sekarang, ya kan? Ya ibu-ibu ingatlah, mau surga apa mau neraka rumah kita nanti kan gitu. Boleh Pak. Siap. Yang penting ada di bawah controlling lah. Ya pokoknya gini aja, bikin aja amplopnya banyak di rumah itu. Ini untuk sale kasih. Tapi sale itu mungkin 1 atau 2% lah, ya budgetingnya. Bikin. Jadi ya itulah patokan, jangan pula ada salenya bahaya pula kan? Ya. Nah, sale buat kebutuhan ya. Kalau wanita tuh nggak belanja tuh dia kering itu rasanya. Tapi kadang-kadang lagi murah Pak, sayang Pak. Nah, sayang Pak. Nah itulah itu Pak Johan itu. Bukan ibunya Pak Johan itu yang ngomong tuh. Bukan ibu yang ngomong. Jadi gitu ya. lagi murah, sayang kalau tidak dimanfaatin. Kadang-kadang begitu Pak. Alasannya Pak. Butuh nggak? Kuncinya butuh nggak? Ya, kebutuhan. Nah, nanti ya itu prioritas lah Pak Johan. Sudah itu kedua, uang salenya ada nggak? Dompet salenya ada isi nggak? Kalau nggak ada isi ya kita rela gitu kan. Jangan uang belanja dijadiin uang sale. Tapi kadang para wanita ini Pak, dia ambil dulu Pak. Nanti dia baru tagih dengan suaminya Pak. Itu neraka kadang kata Pak Simon tuh. Tapi bukan ibu saya, bukan istri saya, orang lain maksudnya. Ya. Baru lapor. Jadi tapi Pak Johan ya kan kembali lagi istri kita itu ya kan
bisa dan tidaknya itu gara-gara kita lah, ya kan? Nah, jadi sumbernya karena dari kita, maka itu isi sering-sering dielus-elus, Mbak, ya kan? Mama nih baiknya sekarang berubah nih ya. Dulu kalau dia saleh langsung, ya kan? Pergi kejar, sekarang enggak lagi ya. Nah, baik-baiklah digosok-gosokin, ya kan? Iya. Iya, wanita itu kan butuh belayan, ya. Jadi kalau dibelai-belai sudahlah itu jinak lah dia. Pokoknya uang salehnya itu 1%, Mbak. Jadi kalau gajinya misalnya berapa, ambil 1% untuk uang saleh. Gimana Pasti ibu-ibu? bapak-bapaknya seneng gitu. Cukup ibu-ibu 1%, kira yang protes ini. Coba ibu-ibu dulu yang ngomong. Kadang-kadang dari kita. Tapi seperti Pak Simon bilang tadi, Pak Johan juga ingat sharing kita di Komsel hari Sabtu. Kita yang harus jadi pria yang bijaksana dengan wanita sebagai kaum yang lebih lemah. Nah, diarahkan. Ya sama sih, sekali lagi saling tolong menolong. Kalau kita tahu istri kita lemahnya disale-sale, ya kita bijaksanalah mengarahkan, kasih tahu. Nah, jangan kita yang pulak manasin, betul juga Mi, mumpung murah nih. Nah, Tapi saya lihat di sini para ibu-ibunya semuanya wanita bijak semua, ya kan? Amin. Bijak semua. Jadi yang belum bijak juga jadi bijak karena udah masuk kelompok bijak. Kak Elsa gimana Kak Elsa? Senyum-senyum. Ada pengalaman kah? Ini yang Dokter Yana. Oke, yang lain silakan. Pak Hai atau Morin? Oh, Morin mau ngomong, silakan Morin. Murin, jadi dari saat teduh hari ini tuh Murin dapatnya gini. Tadi kayak Pak Heri ngomong, dan Murin baru nyadar gitu. Nah, kenapa tuh kalau cowok tuh bisa lihat cewek tuh dari ujung atas sampai ke bawah, terus bisa sampai palanya sampai noleh tuh Murin baru ngeh gitu. Nah, Murin kan cuma lihat, ih kenapa ya cowok tuh bisa lihat sampai kayak gitu. Tapi dari firman hari ini tuh Murin baru nyadar gitu. Nah, ternyata ya cowok tuh yang lemahnya di mata sampai bisa lihat cewek tuh sampai sebegitunya gitu, sampai palanya tuh sampai bisa meleng sih, gitu sih aku dapat gitu. Nah, Pasanganmu sering seperti itu ya? enggak sih, aku cuman pas ketemu sama cowok gitu katanya dia bisa lihat Morin tuh dari ujung atas sampai ujung bawah sampai gimana gitu ngelihatnya gitu, sampai Para wanita hati-hatilah berbusana. iya sampai risih gitu, bener-bener. Jadi dari ini tuh Morin jadi ngerti ya, hati-hatilah dalam berpakaian ya untuk cewek gitu. Nah, terus terutama juga Morin koreksi diri lah gitu. Nah, Morin juga lebih berhati-hati dalam berpakaian gitu. Nah, cuman pakaian kita cuman biasa baik, tapi ketika pria melihatnya sampai kayak gitu tuh mungkin udah berimajinasi ke yang lain gitu. Ya. Otak pria itu kalau dibelah cairannya tulisannya seks. Apalagi kalau lagi nganggur 4 menit sekali pikiran pria itu ke seks, dan itu dimulai dari mata. Nah makanya kita di camp kadang kita diajar buat komitmen. Kan nggak mungkin juga kan kami pria pakai kacamata batok supaya tidak lihat, dituntun kayak orang buta. Nah kalau istri saya kalau kita jalan ke mall malah justru yang tuh kasih tahu tuh bening tuh. Nah tapi sudahlah, cukuplah 2 detik, jangan sampai noleh, sampai diseret-seret. Iya bener Pak. Bukan cuman nggak ngomong jeleknya, siapapun itu termasuk maaf yo penatua pun bisa kayak gitu. Nah, bisa ngeliat ya dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Nah, Ingetin 2 detik. Oke, itu aja sih yang mau Saya didapat. selalu kasih tahu para single contoh khususnya ya. Kan kadang orang ngomong, yang penting kan hati, Tuhan kan lihat hati. Iya sih, Tuhan lihat hati. Aku nih nengok dengan mata. Nah, aku duduk paling depan. Maaf kalian pakai celana ketat. Apalagi kalau di ruang anggrek itu kan panggung agak tinggi, mataku tertuju. Nah, masa aku nak nyanyi ginilah terus. Aduh. Orang mode pak. Nah makanya kalau gereja-gereja yang dianggap ortodok itu harus pakai rok.
Ya sekarang kalaupun pakai celana bajunya agak panjang lah. Seperti itu, jangan pakai ketat. Karena memang pria itu kuat, atau bahasa modern tadi lemahnya di mata. Kalau kita nggak kontrol mata itu, itu bahaya. Harus buat komitmen 1 detik. Ya, baguslah Morin sudah membuka pikiran kita semua. Jadi saya harap kepada ibu-ibu ya kan, jangan Anda kaya tapi pakaiannya miskin ya. Nah, soalnya banyak. Lucy bagus, hari Sabtu Lucy yang ngomong Lus ya. Itu Jadi ibu-ibu tetap ya kan kaya semua. Jangan kaya di kantong tapi miskin di pakaian. Nah, saya lihat ya semua di sini kita mulai apa ya, berdampak ya. Dari sharingnya juga mulai berdampak. Jadi saya sangat bersyukur ya. Ya, saya juga harus berubah. Karena memang itulah kelemahan daripada pria, yaitu maka ibu-ibu dengan bapak-bapaknya diingatkan. Istri saya suka ngingetin saya, tapi kalau orang tuh tidak boleh lebih dari 2 detik, ya. Nah, karena pria itu sukanya yang memang indah-indah gitu loh. Kalau wanita suka yang tebel-tebel kan, dompet tebel, suka itu. Kalau pria itu suka yang bening, kata Heri itu yang bening-bening ya kan. Kalau saya bilang yang indah-indah. Kalau bening-bening itu udah terlalu tajam itu, ya. Kalau indah itu bagus ya kan. Nah itu. Jadi kalau bening tuh ada kacamata yang kata orang tembus 3 dimensi Heri anunya kan nanti kan. Jadi saya rasa ya kita sama-sama menjaga lah ya. Karena apa, memang Adam itu ya kan sebenarnya tulus, tapi Hawa kadang-kadang suka menggoda itu. Maka terjadilah namanya bukan Adam nafsu tapi Hawa nafsu. Ya kan? Nah, jadi saya harap ya semua kita sama-sama menjaga. Janganlah kelemahan pria, ya kan, kalian pancing pula. Ini ya susah, jadi sama-sama lah kita jaga. Lucy mau ngomong, Lus? Apa Pak? Lucy mau ngomong. Hari Sabtu waktu Lucy ngomong itu saya ngomong bukan karena Lucy merasa tua sekarang, tapi Lucy semakin kenal Tuhan sampai Lucy buat statement seperti itu. Bagus itu, Lus. Ya, soalnya kalau tambah umur tuh Pak biasanya pakaian tuh agak-agak panjang. Tapi bukan karena tambah umur, karena takut nggak cantik lagi. Tapi harus cantik Pak, harus. Iya. Supaya nggak seperti Morin bilang, setiap cowok melotot dari ujung kepala sampai ujung kaki kan. Tapi Pak, kami tuh mau indah-indah juga Pak. Nah itu dia. Ya indah boleh, jangan bening-bening maksudnya tuh gitu Lucy. Bening lah Pak, harus bening juga Pak. Agak ditinggal suami cuman kalau tidak bening Pak. Kalau bening itu gini, ya kan, di pria tuh diajar supaya suamimu tetap mengasihimu, ya kan. Nah di kamar pakailah apa namanya itu, lingerie. Yang putih bening itu lingerie apa lingerie. Saya nggak tahu lah itu, karena saya tidak sampai ke sana. Tapi ada satu teman saya di Medan, pria sejati nih, ya kan. Jadi dia selalu ingin istrinya kalau udah berdua di kamar, selalu pakai yang tipis, bening-bening begitu kan. Nah istrinya ikutin, ya kan. Kalau enggak, dia bisa salah alamat nanti. Jadi saya harap kalau memang mau suamimu mengasihimu, ya belajarlah. Tanya dia, apa yang kau suka? Aku juga bisa laksanakan gitu, ya. Kalau kami buka habis Pak. Buka habis. Apa? Buka habis katanya Pak. Oh, itu bagian suami istri lah itu. Itu kalau dia memang itu menjadi hak milik dia, dia mau buka apa itu. Yang penting kata Pak Ishak, ya kan. Jangan suka menutup lapangan terbang. Landasan jangan suka ditutup. Pria itu kalau dia udah terbang, ya kan, dia kalau mendarat yang tepat, dia bisa sakit kepala. Jadi ibu-ibu yang penting itu, ya kan, pasti suami mengasihi istri, pasti sayang. Ini enggak,
Ah, udah itu saya pesan, istri-istri jangan menghukum suaminya dengan seks. Ya, ya tidak boleh itu. Banyak yang saya dengar sedikit aja, Pak. sama istri saya, ya kan, ibu-ibu ini pokoknya tidak aku kasih dia. Ah, jangan, ya. Itu awal permulaan yang sangat menyesatkan keluarga. Pokoknya kalau bapak-bapak suami Anda, ibu-ibu suami Anda itu kalau memang agak-agak kasar sedikit, suruh kumpul sama kami, ya kan? Ku kasihlah dia obat yang anu nanti. Jadi dia pulang, oh gitu ya. Macam Morin kan belum tahu, sekarang dia tahu. Jadi pasti dia akan membuat satu perubahan. Perubahan itu sangat drastis, ya. Karena kalau kita ini kalau ketemu obatnya pasti penyakit itu sembuh. Nah kalau ada ketemu obatnya, nah mati kita. Oke, Bapak Siregar mau tambahkan sesuatu? Sedikit aja, tambah sedikit. Ya. Khusus Bapak memang ini serangannya rupanya. Jadi menurut kami, untuk Bapak-Bapak, untuk melatih mental kita itu, dengan melihat tubuh yang gitu-gitu, terus kita pikiran jelek, nah lebih baik gini Pak, datanglah ke kolam renang. Ya, kita melihat lama-lama biasa ternyata. Yang remang-remang justru remang itu kita dipacu untuk gitu. Nah, satu di kolam renang. Kedua, masuk bangsal senam. Ya. Dilatih itu, dilatih. Lama-lama, oh iya. Ketiga, ini mumpung ada ini sekarang. Bapak di Fox 1, 2, 3 itu ada. Hari ini, mulai kemarin sebetulnya, lihat, nonton, main tenis wanita. Pakaiannya sekarang, saya kemarin malah bilang gini, lama-lama pemain tenis putri ini, pakaiannya seolah-olah hanya menempel aja di badan. Tipis sekali. Nah, coba itu dilihat, diamati aja, nggak apa-apa. Nonton berdua nggak apa-apa. Kalau istrinya nggak mau, nggak senang hobi tenis, ya nonton aja sendiri. Lama-lama kita menyadari, itulah perkembangan. Ya, saya sampai kepada anak saya, ini nanti tahun berikutnya, mungkin pakaian tenis ini untuk menghindari ruang gerak kita, itu tipis nempel, betul nempel. Sekarang sudah ada beberapa orang. Nah, melihat itu kita sudah, oh ya, pasti kita. Makanya yang dibilang tadi, mau surga atau neraka. Nah, itu kita diberi latihan. Kita nonton tadi yang saya sebut. Udah. Terima kasih. Ya, jadi seru ya hari ini ya, karena mata ini memang. Oh, Kak Elsa silakan. Ya, Elsa mau nambahin sedikit aja sih. Semua pendapat mungkin positif semua. Cuman kalau menurut Elsa tuh kalau dasar pondasi kita kuat, ya kan kita sudah dipersatukan oleh Tuhan dalam pemberkatan. Berarti untuk hal-hal yang negatif itu kemungkinan kita bisa jaga kalau menurut Elsa. Ya kan? Kita akan takut akan Tuhan. Berarti hal-hal yang negatif itu ya kita udah harus termotivasi sendiri. Baik dari sel, baik dari baju-baju yang bening-bening, itu kembali ke diri kita. Kalau memang niat kita ini untuk memperbaiki atau mempertahankan rumah tangga kita itu menjadi baik, otomatis jalan satu-satunya ya mata kita tetap untuk keluarga kita, hati kita untuk keluarga kita. Jadi kasih itu selalu ada. Jadi komunikasi kita juga akan lebih intens lagi ke suami. Jadi suami juga memahami kita. Jadi apapun yang di luar sana dalam bentuk tanda kutipnya negatif, menurut kita, kayaknya kita juga nggak akan terpengaruh. Karena biar bagaimanapun, negatif itu akan selalu menggoda. Iblis itu selalu ada. Tinggal bagaimana iman kita aja sih, menurut Elsa. Ya cukup, terima kasih. Oke, jadi seru ya pagi ini. Dan
kesimpulannya adalah yang pertama, hati-hati gunakan matamu, baik pria maupun wanita, dan secara khusus bagi wanita seperti Lucy bilang, jangan takut kalau kita mau, yaitu hanya untuk suami kita, bukan untuk konsumsi umum. Karena kalau di tempat umum, ya itu tadi, siap-siap tidak semua pria bertobat seperti pria yang ada di tempat ini. Amin. Roh penurut tapi daging lemah ya. Nah, itu. Jadi kalau ketemu dengan kita, kadang kita pria yang jadi agak risih kan. Nah, tapi kalau di luar sana, istrinya jangan sampai tubuh kita ini jadi konsumsi umum. Makanya ya kita bijak-bijak lah pakai busana untuk wanita. Kalau mau untuk suami, ya di rumah berarti kan. Kan karena untuk suami tadi kan. Jadi bijak-bijaklah di rumah. Nah, yang ketiga, dari apa yang saya katakan tadi, yuk setiap hari kita lumas mata kita. Artinya Roh Kudus ingatkan kita, dan seperti ayat yang kita belajar yang tadi Pak Santor juga ingatkan, kalau sampai mata kanan kita ini mau menyesatkan kita, ya cepat minta ampun, cepat sadar, jangan sampai lebih dari 3 detik. Nah, sudah harus cepat dikendalikan, dan hati kita yang harus mengendalikan mata kita. Karena di Amerika, nggak tahu di beberapa negara yang lain, lebih dari 3 detik melihat cewek, itu ada hukumannya. Dianggap pelecehan. Nah, walaupun di Indonesia belum ada hukum seperti itu, ya seperti Kak Elsa bilang terakhir, hati. Karena kan tadi ada kalimat Pak Simon yang kita teguhkan, hati, mata, hati, dan pikiran, itu kan terkoneksi. Nah, biarlah koneksinya itu dikuasai oleh Roh Kudus. Minyak tadi, bicara urapan. Oke, saya pikir itu yang Tuhan ingatkan. Dan sekali lagi sepanjang hari ini renungkan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Terus itu tadi yang saya pesan, coba koreksi hati kita hari ini. Apa yang seringkali membuat mata kita ini jadi gelap. Nah, itu yang harus diberesin. Apakah itu harta, apakah itu kemarahan, atau perkara-perkara yang lain. Sehingga kalau kita udah gelap mata, akhirnya kita kerjakan hal-hal yang jahat. Nah, Tuhan tolong kita, Roh Kudus mampukan kita untuk menggunakan mata kita dengan baik, supaya mata kita terang, sehingga jalan kita jadi terang. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Hengki untuk pimpin doa. Ko Johan, silakan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu, Tuhan. Kami selalu berkumpul, Tuhan, untuk Peremdio, Tuhan, selalu di hadirat-Mu, Tuhan. Biarlah Peremdio kami ini, Tuhan, menjadi berkat, memberikan kami keteguhan iman, tekun dalam firman-Mu, ya Bapa. Dan terima kasih, Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Santo, ya Bapa, untuk melayani suku anak dalam di Bukit 12, Kecamatan Air Hitam, Serolangun, Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka jalan, Engkau yang memberikan hikmat, akal budi, Engkau memberikan kuasa, kewibawaan ilahi bagi Pak Santo, Tuhan, dan timnya, ya Bapa. Dan biarlah Engkau buka jalan di tempat Air Hitam itu, Tuhan, sehingga ada jalan terbuka, ya Bapa, untuk Injil keselamatan-Mu, ya Bapa. Biarlah berita Injil dapat tersampaikan di tempat suku anak dalam, Tuhan, sehingga dengan Injil Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami berdoa juga untuk Ibu Riana, Tuhan, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi, ya Bapa. Sel-sel tubuhnya, semua organ-organ tubuhnya, kami percaya Engkau buat baru, ya Bapa, Engkau perbaiki, ya Bapa, dan Engkau kami menolak seluruh infeksi apapun, virus apapun itu di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah karya-Mu, kesembuhan-Mu, mujizat-Mu terjadi bagi Ibu Riana, Tuhan. Berkati juga suaminya, ya Bapa, memberkati, memberikan keteguhan iman, dan biarlah ini menjadi berkat, ya Bapa. Dan kami berdoa juga untuk Pak Sakti, Tuhan. Kami percaya, ya Bapa, Engkau yang menolak seluruh virus-virus apapun itu, Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memberikan kesembuhan ilahi bagi Pak Sakti, Tuhan. Engkau akan memulihkan tubuhnya, Tuhan, menghancurkan segala virus-virus itu, COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Dan organ-organ tubuh, sel-sel tubuhnya, Tuhan, biarlah baik, Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memulihkannya, ya Bapa. Dan berkati juga istri dan anak-anaknya, ya Bapa.
Kami berdoa juga Tuhan untuk eh, eh, Pak Buyung Christian Tuhan yang sudah menjadi pilot Tuhan. Kami percaya Bapak akan membuka jalan untuk pekerjaannya ya Bapak, sehingga walaupun ada COVID-19 ini Tuhan, ya Engkau pasti akan membuka jalan bagi pekerjaannya Tuhan, sehingga ia bisa di posisi pilot walaupun saat COVID ini Tuhan. Kami percaya dan kami menolak semua halang-halangan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, kami berdoa, biarlah bangsa Indonesia ini Engkau cintain Tuhan dan pasti Engkau kasih ya Bapak. Engkau memberkati Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara, TNI dan Polri Tuhan, biarlah dapat bersatu hati, takut akan Tuhan untuk memajukan Indonesia ini Tuhan. Dan biarlah alam Indonesia ini Tuhan bersahabat bagi kami ya Bapak. Kau jauhkan bencana alam, Kau jauhkan dari tindak-tindakan yang tidak baik ya Bapak. Dan khususnya untuk hamba-hambamu dan anak-anakmu yang ada di Indonesia ini Tuhan, biar tetap kuat, tetap teguh dalam iman, tetap berpegangan pada Kristus. Dan biarlah dapat menjadi berkat ya Bapak, sehingga terjadi perbedaan antara anak-anakmu dan hamba-hambamu ya Bapak. Sehingga Indonesia ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapak. Yang percaya Tuhan, apapun yang kami doakan, Engkau pasti dengar dan Engkau pasti akan kabulkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. C. Lucy, C. Lydia. C. Lydia, monitor. Ya. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sepakat berdoa untuk orang tua dan adiknya Tiolini agar bisa terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tuhan lembutkan hati mereka, takut akan Tuhan, turun ke atas orang tua dan adiknya Tiolini. Kami sehati juga berdoa untuk Weni dan adiknya Feni sembuhkan dari COVID. Kuatkan dan teguhkan hidup Weni dan adiknya Feni. Jadilah sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Engkau. Kami juga berdoa buat seluruh penatua dan jemaat pelita community, terutama pada kesehatan, pada semua penatua dan jemaat pelita. Berikanlah kekuatan kepada mereka, dimanapun mereka berada, berkati mereka ya Tuhan, dengan roh yang takut akan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak kuat, karena Tuhanlah kami bisa bertahan sampai hari ini. Nah, kami juga serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dan orang percaya di Indonesia yang sedang mengalami berbagai goncangan, kesulitan dan situasi hidup yang berat, agar mengalami pertolongan Tuhan dan tetap dapat menyaksikan kasih Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Kami juga berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan, agar tetap menunaikan tugas dan panggilan dari Bapa untuk menjadi garam dan terang dunia, saling bertolong-tolongan dan kasih terhadap satu dengan yang lain, tidak menjadi suam, dan gereja Tuhan bersatu untuk berdiri dan berdoa bagi pulihnya Indonesia. Tuhan memberkati dan melindungi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera kepada bangsa dan negara Indonesia. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mengucap syukur, haleluya Tuhan. Amin. Pak Siregar boleh tolong tutup dalam doa, Pak? Mari kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Karena hanya kepada-Mu Tuhan kami berseru.
hanya kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami masih boleh diberi kesempatan menikmati hari yang baru ini. Dan saat hari ini kami telah berkumpul melalui daring ini, kami dikuatkan oleh firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Berkati para teman-teman kami, dimanapun ia mendengar, dimanapun ia melihat acara ini. Mari Tuhan gerakkan hatinya, supaya semakin hari semakin banyak orang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya dari awal pertengahan yang akhir ini semua dapat berjalan dengan baik. Dan kami boleh menerima berkat firman-Mu yang baru sebagai pegangan hidup kami, di dalam kami menjalankan kehidupan sepanjang hari ini. Jadikan kami garam, jadikan kami terang di sekitar kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Izin live ya semua. Ya, oke.